lagi bersama Bu Septi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang teks narasi imajinasi. Mendengar kata imajinasi, apa yang ada di benak kalian? Ya, betul, cerita fantasi. Kita biasa menyebut teks narasi imajinasi sebagai cerita fantasi. Siapa di antara kalian yang suka membaca buku-buku fantasi atau menonton film-film fantasi? Tentunya film-film fantasi ataupun buku-buku fantasi itu selalu menjadi favorit ya. Contohnya saja film Harry Potter atau mungkin film kartun Doraemon. Nah, siapa di sini yang suka menonton film-film tersebut ya? Dan masih banyak lagi film-film bergenre fantasi yang sangat menarik untuk dibaca ataupun ditonton ya. Dan tentunya teks narasi imajinasi itu merupakan cerita fiksi, hayalan, murni hayalan si penulisnya ya. Di sini si penulis bebas berhayal, tidak ada batasan apapun ya. Jadi cerita fantasi dikategorikan sebagai cerita fiksi. Namun tidak semua cerita fiksi bisa kita kategorikan sebagai cerita fantasi ya. Nah, apa saja sih yang membedakan cerita fantasi dengan cerita fiksi lainnya? Oke, di sini Bu Septi akan menjelaskan ciri-ciri teks imajinasi. Yang pertama, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Nah, jadi kalau kalian melihat cerita fantasi ya, pastinya di situ banyak peristiwa-peristiwa yang mustahil terjadi di kehidupan nyata. Dan itu sah-sah saja ya dalam sebuah cerita fantasi. Dan memang harusnya seperti itu. Yang kedua, tema bisa berupa magis, supernatural, atau futuristik. Magis berarti berkaitan dengan keajaiban, supernatural berarti berkaitan dengan kemisteriusan atau keanehan, atau futuristik. Futuristik itu berarti berkaitan dengan masa depan. Nah, ciri yang berikutnya ini sangat berkaitan dengan tema yang kedua ini. Ada keajaiban, keanehan, ataupun kemisteriusan. Kemudian, menggunakan berbagai latar dengan lintas ruang dan waktu. Coba deh kalian perhatikan, setiap film fantasi atau buku-buku fantasi yang kalian baca, pasti ada peristiwa yang membawa si tokohnya menuju ke dunia lain, ya, atau menuju ke masa depan, atau bahkan menuju ke masa lampau. Nah, biasanya di cerita tersebut ada sebuah alat yang bisa membawa si tokohnya menuju ke ruang dan waktu yang berbeda tersebut. Contoh mudah saja yaitu dalam film kartun Doraemon. Ya, di situ si Doraemon punya lorong waktu ya. Jadi bisa membawa para tokohnya menuju ke masa depan atau ke masa lampau. Selain itu, Doraemon pun punya pintu ajaib. Nah, ketika masuk pintu ajaib, kita bisa sesuka hati pergi ke tempat manapun yang kita suka. Nah, itu contohnya ya. Lalu tokoh diberi watak unik seperti memiliki kesaktian yang tidak ada di kehidupan sehari-hari. Masih contohnya Doraemon, karena ini paling mudah ya. Nah, Doraemon itu adalah robot kucing ya. Dan dia berasal dari masa depan. Nah, tentunya itu adalah salah satu keunikannya.
dan dia punya kantung ajaib ya. Bayangkan kantung sekecil itu memiliki berbagai macam barang, mau yang ukurannya besar ataupun kecil ya, semua ada di situ. Nah, itu contoh keunikan atau kesaktian ya. Lalu bahasa dengan emosi yang kuat, ekspresif, dan banyak ragam percakapan. Nah, biasanya kalau kita membaca buku-buku fantasi, kita akan seolah masuk juga ke dalam cerita. Nah, itu salah satu efek dari betapa penulis itu menggunakan bahasa dengan emosi yang kuat, ekspresif, sehingga bisa membawa si pembaca atau penonton terhanyut ke dalam isi ceritanya. Nah, itu dia ciri-ciri teks imajinasi yang membedakannya dengan cerita fiksi lainnya ya. Gimana nih? Sudah pada paham kan tentang cerita fantasi? Film fantasi apa nih yang kalian suka? Oke, mungkin segitu saja video pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian like dan subscribe channel ini supaya Bu Septi lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, tetap jaga kesehatan, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.